Ingat siapa lu. Lu lebih dari emosi sesaat. Lu bisa bayangin dia baru aja gagal di interview kerja. Suara di kepalanya bilang, lu belajar sesuatu hari ini. Besok lu siap lebih baik. Itu beda jauh dari suara negatif yang biasa nyerang kepala kita waktu gagal kayak, lu gagal, lu payah, lu nggak layak. Mereka punya dialog batin yang sehat. Karena mereka terbiasa ngelatih pikiran buat jadi temen, bukan musuh. Lu juga bisa bro, tapi lu harus sadar dulu. Suara di kepala lu sekarang, ngebantu lu atau malah ngancurin lu pelan-pelan. Orang yang tenang ngerti bahwa nggak semua pikiran layak dipercaya. Dia tahu kapan harus percaya, kapan harus bilang ke dirinya sendiri, udah cukup. Dan itu bukan kebetulan, tapi hasil dari latihan yang konsisten, mulai dari journaling, merenung, sampai belajar ngerti suara hati sendiri. Lu bisa mulai tiap pagi. Tulis apa yang lu pikirin. Lihat mana yang beneran realita, mana yang cuma asumsi. Mana yang fakta, mana yang ketakutan yang dibesar-besarin. Lu lagi latih otak lu buat jadi sekutu, bukan musuh. Buat afirmasi pribadi. Misalnya, gue cukup. Atau, gue nggak harus sempurna untuk bisa maju. Kalimat-kalimat kayak gini bisa lu jadiin jangkar buat nenangin diri pas hari lu mulai berantakan. Ulangi setiap pagi, setiap lu mulai ragu, atau pas lu ngerasa goyah. Mereka nggak ngejar validasi. Pas semua temennya sibuk posting pencapaian di media sosial, dia nggak merasa perlu ikut-ikutan demi kelihatan keren. Dia tetap fokus jalanin prosesnya, tahu bahwa tiap orang punya waktunya sendiri. Orang yang tenang nggak sibuk mikirin apa kata orang. Dia nggak hidup buat pembuktian, karena dia tahu siapa dirinya. Dan orang yang kenal dirinya, nggak gampang goyah, nggak gampang dimanipulasi, nggak mudah terseret opini. Kebiasaan ini lahir dari kejujuran, dari keberanian buat ngakuin, gue punya kelemahan dan itu nggak bikin gue lemah. Karena justru orang yang pura-pura kuat, itu yang paling gampang hancur saat dipukul. Orang yang tenang tahu bahwa validasi sejati bukan dari luar, tapi dari dalam. Lo bisa kehilangan dukungan, kehilangan pujian, kehilangan sorotan. Tapi kalau lo pegang prinsip, lo nggak akan kehilangan diri lo sendiri. Dia nggak cuma berhenti ngejar validasi, tapi juga mulai megang nilai. Nilai adalah prinsip hidup yang dia pegang teguh. Bahkan ketika nggak ada yang lihat, ketika nggak ada yang setuju, dan ketika nggak ada yang ngasih tepuk tangan. Misalnya, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, atau setia sama komitmen. Nilai-nilai kayak gitu yang jadi kompas waktu hidup bikin bingung. Waktu semua orang nurutin tren, dia tetap jalan sesuai arah. Karena dia tahu, hidup yang tenang, lahir dari hidup yang punya arah. Dan ironisnya, ketika lo berhenti nyari pengakuan, lo justru mulai dapat kepercayaan.